MHz dan FM 98,6 MHz. Telepon 0281 632 336, SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRI-Pro1 Purwokerto, Facebook Pro1 Purwokerto. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Bersatu kita maju, bangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi Natalia bisa kembali hadir menyapa Anda kali ini di sesi yang sangat spesial Jaksa Menyapa edisi hari Kamis 26 Ya, 26 Januari 2023. Dan pendengar, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu tema menarik, yaitu tentang kenakalan remaja. Pencegahan dan penanganan terhadap kenakalan remaja ini menjadi satu poin penting, apalagi di era digital saat sekarang ini. Dan siang ini kita akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kebumen. Kita langsung saja menyapa dua narasumber kita. Ada Bapak Ahmad Sudarmaji SH, Kasih Intelijen dari Kejari Kebumen. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah barokah. 2 jam perjalanan dari Kebumen Purwokerto. Siap. Semangat. Semangat selalu. Oke, baik. Kemudian Pak Ahmad tidak sendiri, ada Bapak Arif Andiono SHMH. Beliau ini kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, baik. Jadi kenapa dari Kejari Kebumen mengangkat tema kenakalan remaja? Apakah di Kebumen angkanya cukup tinggi Pak? Ya, terima kasih Ibu. Kenapa kami angkat kenakalan remaja ini? Karena kami anggap remaja ini atau generasi-generasi kita ini sangat penting. Apalagi di masa yang sekarang, yang sebelumnya sekolah online, lalu sekarang sekolah offline. Okay. Di mana masa remaja itu lagi masa-masanya mencari jati diri. Nah, kenapa kami angkat? Karena kami kemarin mendapat ada suatu laporan ya Bang ya, dari SPDP, dari yang kita ketahui juga bersama, itu ada di mana di daerah sebentar saya lihat ada tawuran di daerah Ambal ya Bang ya. Nah, daerah Ambal. Nah, itu di mana jadi anak sekolah yang sendiri atau berdua itu disambut atau ini sama kelompok remaja lainnya. Nah, di situ si anak korban ini mendapatkan luka sabetan di bagian bokong. Nah, itu jadi ya itulah di sini masa transisi ini juga harus diisi dengan hal-hal yang positif. Terutama juga yang dari pertemuan kita sebelumnya yang kami pesan kepada seluruh pendengar di sini, bagaimana peran pentingnya keluarga, gitu. Karena remaja ini yang lagi
manusia yang lagi tumbuh itu lagi mencari jati dirinya. Jadi kalau diisi dengan hal-hal yang atau kurang diisi dengan hal-hal yang positif, itu bisa berdampak besar bagi yang lainnya. Gitu. Contohnya selain kayak itu tadi tawuran, itu juga mungkin bisa jadi nanti arahnya ke yang lebih jauh lagi, kriminal lainnya kayak mencuri atau narkoba atau pergaulan bebas. Jadi itulah benteng yang paling baik dan bagus yaitu di keluarga dulu. Keluarga dulu. Oke, baik. Jadi berawal dari satu hal kejadian di Kebumen itu akhirnya dari Kejaksaan Negeri Kebumen mengangkat tema soal kenakalan remaja. Iya. Ini memang satu hal yang sangat dikhawatirkan ya oleh hampir seluruh orang tua. Jangan-jangan anakku nanti lingkungan pergaulannya salah nih. Yang ini juga akan mempengaruhi sikap dan juga perilaku si anak begitu ya. Oke, baik. Dan pendengar, kita bergeser ke Pak Arief Andiono selaku Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Ini Pak, untuk bidang dari Pak Arief Andiono, apakah tadi kan ada kasus remaja yang kena sabetan mungkin benda tajam ya. Nah, untuk selama ini penyelesaian kasusnya seperti apa Pak? Kan mereka pelakunya remaja ya? Ada yang remaja dan dewasa ya Bang? Iya. Seperti apa penyelesaiannya Pak? Terima kasih. Ini kami membahas ini sudah kesekian kalinya ya. Ini tak bosan-bosan ya Pak? Iya, karena memang di Kebumen itu tingkat kriminalitas yang melibatkan anak-anak atau remaja itu cenderung meningkat. Dari tahun lalu sampai tahun ini meningkat dan selalu ada terus. Nah tadi kalau tanya bagaimana penyelesaiannya, tetap kita proses secara hukum, iya pasti proses hukum. Memang ada perbedaannya ketika itu pelakunya itu masih remaja, kita beda perlakuan dengan pelaku yang sudah dewasa. Ketika pelaku masih di bawah umur, berarti di bawah 18 tahun dalam hal ini, itu kita hukum acaranya berbeda. Kita gunakan undang-undang sistem peradilan anak. Acaranya berbeda. Ada pengkhususan tersendiri terhadap pelaku-pelaku anak ini. Nah, itu kita bedakan. Oke. Pada prinsipnya tetap kita proses secara hukum. Baik, ya sedikit banyak pendengar tadi kita sudah mendengarkan informasi atau juga keterangan dari dua narasumber kita. Mungkin supaya lebih rileks kali ya Pak, kita mau rileks dulu? Boleh. Mendengarkan biar satu lagu ya. Boleh. Tadi ini baru banget ya Pak ya? Baru banget sampai. Dari perjalanan Kebumen Purwokerto. Oke, Pak Ahmad dan juga Pak Arief, kita mau rileks dulu. Kita ada Ari Lasso, Tulus. Setelah ini kami tunggu yang ingin bergabung di 632-336 atau di 0811-540-911. Seperti diriku yang tak pernah bisa hentikan segala cintaku padamu. Meskipun ku tahu ku akan luka, aku tak peduli. Sesungguhnya semua cintaku tulus ku persembahkan untukmu. Hingga saat ajal menjemputku, tak pernah ku berharap darimu untuk membalas semua cintaku. Biarlah menghiasi mimpiku untuk selamanya, selamanya. Rasanya tak adil bila ku harus berhenti mencintai kamu, karena cintaku tulus apa
mencoba untuk menata hatiku lagi. Lupakan dirimu, sungguh terasa menyiksa. Ku tak berdaya, aku tak peduli. Sesungguhnya semua cintaku tulus ku persembahkan untukmu. Hingga saat ajal menjemputku, tak pernah ku berharap darimu untuk membalas semua cintaku. Biarlah menghiasi mimpiku untuk selamanya. 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 Sesungguhnya semua cintaku tulus ku persembahkan untukmu. Hingga saat ajal menjemputku, tak pernah ku berharap darimu untuk membalas semua cintaku. Biarlah menghiasi mimpiku untuk selamanya. 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 Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di sesi Jaksa Menyapa. Tadi sedikit banyak kita berbincang di belakang tadi ya, bahwa beberapa faktor kenapa terjadinya kenakalan remaja itu semua juga awalnya dari keluarga ya. Tadi Pak Ahmad juga sudah menjelaskan bahwa kenapa sih kasus yang terjadi kemarin itu ternyata backgroundnya dari broken home gitu ya Pak ya, keluarga yang kurang sempurna. Oke, kita mau memberi kesempatan dulu kepada pendengar yang masuk. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Terputus. Dicoba lagi 632-336 mungkin karena sinyal dan lain hal begitu. Kita mencoba lagi di 632-336. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan lagi nih Pak. Seberapa penting peran keluarga dalam memberikan edukasi kepada anak-anaknya agar supaya mereka terhindar dari pergaulan yang salah begitu Pak? Ada yang masuk lagi. Baik, dicoba. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi. terhormat Desi Natalia, Taku Pemandu Dialog Interaktif. Ya Ibu. Satu Purwokerto. Langsung saja Ibu. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Ahmad Sudarmaji dan juga Bapak Arif yang kami hormati dan yang kami muliakan dari Kejaksaan Kebumen. Kami Bunur Hakim Kebumen mau bertanya kepada kedua narasumber, yaitu yang pertama, trik-trik apa saja atau motivasi apa yang bisa untuk menekan para remaja agar benar-benar menjalankan sesuatu aktivitasnya yang positif dan jangan sampai menyimpang dari
peraturan agama maupun peraturan pemerintah Republik Indonesia. Baik, terima kasih Ibu. Ini kalau jadi jurkam, wow, semangat banget. Menggebu-gebu Ibu. Kebumen. 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 Ayo Pak Ahmad dulu atau Pak Boleh, Arif? saya dulu. Boleh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali Ibu. Bagaimana sih trik atau motivasi Ibu ya untuk anak untuk menghindari kenakalan remaja itu. Yang paling pertama saya tekankan Ibu, bagaimana cara kita mendidik anak tersebut Ibu. Gitu. Selanjutnya bagaimana kita bekali dari sisi jiwanya, agamanya. Agamanya dulu kita tekankan Ibu. Dari dalam keluarga, terus bagaimana dari peran orang tua dalam dalam mendampingi tumbuh kembang anak tersebut. Terus bagaimana sih komunikasi yang terjalin di dalam keluarga antara si anak, orang tua, bapak, ibu, dan lingkungan sekitar. Gitu. Terus selanjutnya setelah dari keluarga, kita nggak bisa lepas atau kita nggak bisa menafikan bahwa anak-anak kita itu bergaul keluar. Nah, ditekankan atau dibekalkan kepada anak, sebisa mungkin pilihlah teman yang baik. Memang kita nggak bisa memilih teman itu harus baik semua. Pasti ada yang baik, ada yang buruk. Tapi tekankan ke anak, arahkan mana yang baik dan mana yang tidak. Terus kasih motivasi kepada anak, apa sih tujuan anak? Nanti besar nanti atau dewasa nanti, apa sih tujuannya, ingin menjadi seorang apa, diarahkan seperti apa. Terus guru-guru juga dari dunia pendidikan, dari masyarakat juga mungkin dari tokoh-tokoh agama. Terus dari teman-teman juga yang ada di sekitar, itu juga harus memberikan dampak atau hal-hal yang positif gitu. Selanjutnya mungkin anak kan punya ini Bu, keinginan atau hobi. Dukung anak itu hobi-hobi yang positif, misalnya kayak misalnya dia hobi basket, bermusik atau olahraga atau apa. Dukung, jangan dilarang. Karena semakin dilarang kayak karet Bu. Ya. Semakin ditarik, semakin lompat jauh dia. Semakin lompat jauh, semakin berlari ya Pak Ahmad ya? Makin berlari, makin menjauh. Jangan dipres anak. Pendekatannya beda dengan anak atau dengan orang dewasa, itu beda. Nah, itu dari saya. Mungkin dari rekan saya, dari Bang Arif. Terima kasih, sedikit menambahkan. Jadikanlah anak itu sebagai sahabat. Buat anak merasa senyaman mungkin di rumah. Jangan sampai anak lebih nyaman di luar rumah dari dalam rumah. Lanjutnya terkait bagaimana anak supaya mengetahui aturan-aturan yang berlaku. Kami dari Kejaksaan Negeri Kebumen pada khususnya itu sudah melakukan program untuk sosialisasi peraturan kepada adik-adik para pelajar dengan program Jasa Menyapa yang mungkin di program ini kami masih kekurangan karena kami tidak bisa untuk menjangkau seluruh pelosok seluruh sekolah yang ada di Kebumen, kami belum bisa menjangkau. Namun dengan segala keterbatasan yang kami miliki, dan kami berusaha maksimal untuk selalu menjalankan program Jaksa Masuk Sekolah untuk mensosialisasikan berbagai macam peraturan yang berlaku di negara kita kepada adik-adik pelajar dengan harapan mereka mengerti hukum dan bisa terhindar dari perbuatan melawan hukum. Oke, jadi lagi-lagi peran keluarga sangat penting begitu ya Pak. Kalau misalkan kita kembali ke kasus yang tadi bahwa ternyata pelaku kejahatan itu rupa-rupanya adalah dari keluarga yang broken begitu ya. Untuk kasus yang tadi di awal dijelaskan. Jadi itu sepasang kekasih begitu tadi ya Pak ya. Yang menjadi korban dan juga menjadi pelaku. Ini sebenarnya miris sekali bahwa ternyata nyawa tuh kok
murah banget gitu ya Pak Arief dan juga Pak Ahmad, sehingga lagi-lagi dikaitkan lagi dengan pertanyaan Ibu Hakim tadi bahwa gimana sih agar supaya anak-anak kita bisa terhindar dari pelanggaran hukum semacamnya seperti kenakalan remaja dengan beberapa jenisnya begitu. Baik, kita masih akan terus melaju dan kita memberi kesempatan ya Pak ya kepada pendengar yang lain yang sudah masuk di 0811 254 0911. Terima kasih. Ada ini ada Ibu Marni di Purwokerto. Bapak narasumber, saya memiliki tetangga di depan rumah. Setiap hari sore dan malam bersama teman-temannya yang masih remaja duduk tepat di rumah saya di depan pintu dan merokok bersama teman-temannya. Otomatis asap rokok masuk ke dalam rumah karena rumah saya memiliki celah yang lebar sampai depan sehingga asap dengan sangat mudah masuk ke rumah kami. Dan pintu kami sudah tertutup tetapi masih tembus lewat celah-celah pintu. Beberapa kali mulai dari baik-baik saya tegur, apabila mau duduk depan rumah silakan tapi mohon tidak merokok karena asapnya masuk ke rumah. Tapi mereka menjawab, saya duduk di luar bukan di dalam. Apakah ada hukumnya untuk masalah ini? Bagaimana cara saya untuk menuntut dia? Karena secara baik-baik tidak membuahkan hasil. Pernah saya hampir adu fisik tetapi saya masih urungkan niat karena dia terhitung jauh lebih tua dari saya dan saya memilih jalan yang lebih baik. Terima kasih. Gimana saya ini? dulu ya. Ya. Sebenarnya kan itu bisa hukum tertulis atau tidak tertulis ya Bu ya. Itu makanya pentingnya kita bergaul di dalam lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Terus di situ juga ada rukun tetangga, rukun warga. Itu ada di situ kan ada suatu organisasi terkecil, Ibu. Iya kan ada di situ kepala RT, kepala RW, dan ada juga di situ yang moga-moga ada petugas keamanan di situ. Nah, biasanya untuk daerah-daerah tertentu itu atau mungkin di lingkungan kami itu sudah ada. Misalnya di sini kawasan bebas rokok, di sini kawasan ramah anak atau apalah, di daerah masing-masing berbeda. Nah, terus kalau misalnya ditegur secara pribadi belum bisa atau tidak bisa. Karena kita kan tadi saya bilang Bu, kita tidak bisa memaksakan orang harus sama dengan kita. Kita bisa laporkan kepada di situ RT setempat. Nah, nanti biar RT yang menindaklanjuti hal tersebut. Gitu. Ya mungkin di situ bagaimana cara kita bergaul di dalam lingkungan kita sendiri sih Bu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya masih bisa dilakukan pendekatan kekeluargaan ya Pak ya. Oke. Iya, karena kita tahu sendiri Bu, di Indonesia ini kekeluarganya itu sangat erat gitu. Musyawarah untuk mufakat itu masih bisa dijalankan gitu. Mungkin Bu Marni butuh nih komunikasi dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah lah kalau misalkan ini ya. Karena sudah mengganggu mungkin ya. Iya, karena sudah sangat mengganggu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari agak lumayan berat nih Pak pertanyaannya. Selamat siang untuk Bapak Toha di Purbalingga. Selamat siang Bapak narasumber, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ini bukan beberapa tapi ada sekitar 5 pertanyaan nih diborong. Bisa atau tidak pelaku tindak pidana anak-anak ini dijatuhi hukuman mati? Kemudian bisa atau tidak pelaku tindak pidana anak-anak dijatuhi hukuman seumur hidup? Kemudian bisa atau tidak pelaku tindak pidana anak-anak dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan. Kemudian jika pelaku tindak pidana anak-anak bisa dijatuhi hukuman penjara, lantas berapa lamanya hukuman penjara baginya? Lalu jika dalam undang-undang terdapat ancaman pidana minimal untuk pelaku tindak pidana anak-anak, lantas berapa lama ancaman pidana minimalnya? Kalau ini abang saya yang monggo silakan Pak Arief. Terima kasih. Jadi pada intinya ini masalah anak ya. Jadi pelaku anak ini kalau saya rangkum sini. Baik, saya coba jawab. Untuk pelaku anak, apakah bisa dikenakan pidana maksimal? Lalu ini pidana seumur hidup hukuman mati.
saya jawab tidak bisa. Karena di sini untuk anak ini berlaku lex specialis, undang-undang kekhususan tersendiri. Anak ini istimewa diperlakukan oleh undang-undang kita. Ada kedudukannya istimewa sekali. Jadi bagaimana terhadap anak yang melakukan tindak pidana? Maka ancaman hukumannya adalah maksimal setengah dari ancaman maksimal. Misalkan kalau ancaman maksimal bagi orang dewasa itu 10 tahun misalkan. Untuk anak-anak maksimal itu 5 tahun. Setengah ancaman dari dewasa. Yang selanjutnya pertanyaannya apa? Oke. Apakah ketika anak-anak bisa dijatuhi hukuman maksimalnya berapa, minimumnya berapa? Maksimal setengah dari ancaman maksimal. Oke, tadi sudah dijelaskan. Iya, sudah setengah dari maksimal ancaman, setengahnya itu kalau udah maksimal untuk anak. Begitu. Karena anak-anak begitu istimewa ya dalam aturan hukum tersebut. Iya. Kita ke pendengar lain. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Siang, Ya, dengan siapa di mana? Mbak atau Ibu? dengan Sally dari Batu Raden. Oke. Mau tanya, Silakan, Mbak. apakah untuk kenakalan remaja seperti tawuran, apabila pelakunya atau dalangnya diketahui, ada kemungkinan dipenjarakan, soalnya untuk memberikan efek jerah bagi yang lainnya? Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Sudah. Ya, silakan Pak Ahmad atau Pak Arif. Aku tambahin. Kalau itu bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Dia yang menyuruh lakukan, masuk di situ. Karena saya tambahkan untuk pelaku tawuran itu ini kasusnya sebenarnya pasal yang biasa kita kenakan itu 170, tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ataupun orang. Nah, jadi di sini pasti lebih dari satu orang yang melakukan kekerasan. Nah, apakah orang yang menyuruh sebagainya bisa dilakukan dia melakukan hukuman? Kami pastikan bisa. Karena di undang-undang kita di KUHP mengatur pasal 55 delik penyertaan yang menyuruh melakukan Turut serta melakukan itu bisa dikenakan pidana yang sama dengan orang yang melakukan. Itu. Oke, artinya semoga dengan aturan tersebut akan ada efek jera ya seperti yang diharapkan tadi itu. Ya, makanya kami intinya di Kebumen pada khususnya kami memberikan edukasi kepada adik-adik pelajar ini untuk agar mereka terhindar dari perbuatan melawan hukum. Karena di hukum kita kan diatur kekerasan itu kan tidak harus menyebabkan luka fisik yang fatal dan sebagainya, tidak. Bentuk kekerasan itu sangat banyak macamnya. Bahkan perasaan tidak enak aja itu merupakan bentuk satu kekerasan. Kalau kita baca dari jurisprudensi, dari aturan hukum yang keputusan hakim yang terdahulu, membuat perasaan tidak enak itu bukan satu kekerasan. Jadi tidak harus mesti dalam bentuk kekerasan fisik gitu. Ada kekerasan verbal, ada kekerasan psikis. Sangat luas kita bicara kekerasan ini. Nah, makanya kita di Kebumen itu kita nggak henti-hentinya supaya para pelajar ini terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perbuatan melawan hukum. Karena kita tahu sendiri mereka masih mencari jati diri. Mereka darahnya masih darah muda yang menggebu-gebu. Ibaratnya mudah tersinggung dan sebagainya. Kita batasi loh, ini loh. Kalian boleh bergaul, kalian boleh silakanlah dengan teman-temannya. Cuma ini ada batasan-batasan yang harus kalian ikuti. Di luar, di samping ada batasan-batasan agama yang sudah jelas kita rujukannya, dan di negara kita pun ada batasannya. Dalam pergaulan itu ada batasnya. Ada hak-hak orang yang harus kalian hormati, sehingga harapan kami ke depannya dapat menurunkan angka kenakalan remaja di Kebumen. Itu harapan kami. Oke, baik. Kemudian Pak Arif dan juga Pak Ahmad, di Kabupaten Kebumen masih ada program Jaksa Masuk Sekolah?
Masih berjalan. Bukan di berjalan. Kebumen aja, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke, jadi bagaimana sih Pak antusiasme dari warga Kebumen Pak dengan adanya program Jaksa Masuk Sekolah ini? Yang dari tahun sebelumnya responnya tuh sangat positif. Sangat positif dan antusias. Itu yang tadi disampaikan oleh Bang Arif. Jadi karena keterbatasan waktu, jumlah personil, ya kami mohon maaf kepada adik-adik atau warga Kebumen kalau belum bisa mengakomodir keinginan itu, karena banyak sekali yang minta gitu, tapi ya itu lagi klasik. Apa tuh? Klasik apa tuh? Karena kami memang selain Jaksa Masuk Sekolah ada juga tugas-tugas yang harus kami lakukan gitu. Jadi memang ada beberapa tanggung jawab yang menjadi satu tugas pokoknya dari kejaksaan, tetapi program itu tetap masih ada, cuman mungkin porsinya berapa persen? Hanya berapa persen saja begitu? Kalau sekarang kita ada itu kurang lebih ada 5 atau 8 sekolah. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Oke, kayaknya bisa cepet-cepetan nih ya dari pihak sekolah yang kepengen dimasuki sama Pak Jaksa ya. Iya, karena itulah moga-moga kehadiran kami bisa membawa dampak positif bagi warga Kebumen, khususnya adik-adik yang kita jumpai itu. Oke, baik. Pak Ahmad dan juga Pak Arif, kesadaran hukum yang kini perlu diketahui kaum muda ini apa saja Pak? Selain soal bahaya kenakalan remaja, seperti sanksi-sanksi hukum misalnya. Apa saja dasar hukum peraturan yang melatar belakangi kejaksaan untuk ikut peduli mencegah dan menangani kenakalan remaja? Kenakalan remaja dasar-dasarnya ya itu kita ada di Undang-Undang 16 2014, terus di sini juga kita ada sebentar ya. Aku sambung sedikit dah. Ya, lanjut. Jadi memang kenapa kita konsen kepada pencegahan kenakalan remaja? Karena itu merupakan amanah dari Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas bidang intelijen adalah memberikan penyuluhan hukum, penerangan, penerangan hukum. Iya, nah itu jadi Jaksa Masuk Sekolah itu adalah salah satu bagian dari penyuluhan hukum. Itu emang satu foksi bidang intelijen di kejaksaan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, kita hanya dianggarkan 8 kali, sangat minim. Itu pun kalau kita bagi 12 pun nggak setiap bulan kita bisa lakukan hal itu. Jadi kami mensiasatinya, ada beberapa sekolah itu yang sekarang kami sampaikan, silakan undang kami. Undang kami berasal resmi. Ya tentu ketika undang kami kan segala biaya yang timbul bukan dari pihak yang meminta begitu ya. Oke, ini bisa juga nih untuk bisa tetap mengakomodir ya Pak ya. Mensiasatinya seperti itu mensiasatinya. Silakan bersurat resmi kepada kami. Nanti pimpinan mendisposisikan bagaimana, kami siap hadir. Pada prinsipnya kami siap hadir. Cuma memang keterbatasan personil dan keterbatasan anggaran untuk melakukan. Untuk tidak bisa mengcover satu kabupaten penuh, kami tidak bisa mengcover. Iya, oke, baik. Jadi semoga dengan terbukanya Kejaksaan Negeri Kebumen ini disambut baik juga nih oleh pihak-pihak sekolah yang memang memandang perlu anak-anak usia remaja khususnya untuk mendapatkan edukasi soal hukum begitu ya, agar supaya mereka tetap dalam norma-norma yang sewajarnya begitu ya, jangan sampai kita melebar ke pergaulan yang salah begitu. Nah, ketika tadi kita membahas soal kenakalan remaja, baik remaja sebagai korban maupun sebagai pelaku, Pak Ahmad dan juga Pak Arif, kira-kira apakah jumlahnya imbang Pak, remaja sebagai pelaku ataupun remaja sebagai korban? Ini tinggian yang mana atau sama nih Pak? Hampir sama. Hampir sama ya? Ya, bahkan ini ada satu perkara yang menarik di Kebumen. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman-teman dari kepolisian. Mereka sedang menyelesaikan satu perkara, mereka penyidikan.
ada korban ini anak, pelaku ada dewasa, sebagian dewasa, sebagian anak. Pelaku tawuran juga. Oke. Bukan tawuran, maaf, pengeroyokan. Pengeroyokan. Korban anak, sebagian pelaku anak, sebagian dewasa. Nah ini kan sudah sangat miris gitu. Sudah sebenarnya darurat kenakalan remaja di Kebumen bisa saya katakan kita sudah darurat. Remaja kita sudah sepertinya sudah warning gitu nih. Harus ambil tindakan nyata. Makanya dari kami jasa masuk sekolah, insya Allah segera kita laksanakan Pak Kasintel ya sudah di Januari ini awal tahun bisa kita gencarkan program kembali. Baik, Pak Arief, kalau tadi dijelaskan bahwa ternyata antara pelaku dan korban ini jumlahnya seimbang, bahkan ada yang remaja campur, ada yang dewasa juga. Nah kira-kira Pak, karena tentu dari Kejaksaan Kebumen sudah sangat berpengalaman dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, apakah vonis ataupun juga hukuman yang dijatuhkan ini memberikan efek jera ke remaja-remaja yang lainnya, atau justru kasus ini selesai vonis ada lagi gitu Pak? Baik, kalau mungkin efek jera pasti iya. Tapi kan informasi ini kan tidak bisa tersampaikan sampai ke seluruh lapisan masyarakat itu. Nah karena ketidaktahuan mereka nggak ada rambu-rambu. Jadi untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu, melanggar hukum, enjoy aja gitu. Kalau saya yakin kalau misalkan di satu tempat itu ada yang sudah mohon maaf masuk bui misalkan, kita pidanakan, tentu itu membuat jerah, pasti akan menjadi jerah, saya yakin buat jerah. Nah tapi kan apakah informasi ini tersampaikan ke teman-temannya yang lain, kelompok-kelompok lain itu? Nah makanya tugas dari kami lah sebenarnya melalui program jasa masuk sekolah itu menyampaikan, ini loh ada contoh kasus di daerah A misalkan, ini begini dan dihukum seperti ini. Resikonya seperti apa ya? Apakah kalian mau seperti itu? Lalu ya kita bagaimana untuk menghindari ini? Nah, itu selalu kita sosialisasikan kepada adik-adik pelajar di Kebumen. Oke baik, sebenarnya kalau mungkin kita eranya era terbuka ya. Jadi kalau semisal hal ini terpublikasi begitu, atau mungkin dari Kejaksaan ada websitenya untuk mempublish segala kegiatan ataupun juga beberapa perkara yang sedang ditangani. Oh ada. Ya? Oke. Ada, bisa dilihat aja di Kejaksaan Negeri Kebumen .go.id kalau nggak salah. Oke, baik. Artinya dari Kejaksaan Kebumen juga sudah berinovasi mengikuti kemajuan zaman. Sekarang kan era digital begitu ya. Kita juga ada medsos dari Twitter, Facebook, Instagram, itu juga bisa dilihat juga kegiatan-kegiatan kami. Itu. Tapi jangan salah sih, sama sepotong, dengan keterbukaan teknologi sekarang itu jadi bumerang juga. Bumerang gimana tuh Pak? Kekerasan terhadap anak. Sangat banyak konten-konten remaja itu. Remaja yang membuat konten-konten kekerasan. Contoh terakhir di Bogor Kabupaten, yang seorang remaja dengan membuat konten menghentikan truk di tol. Akhirnya apa? Meninggal di tempat. Ditabrak. Jadi remaja ini kan karena mereka masih mencari jati diri, rasa bangga untuk melakukan hal-hal yang kalau buat kami tidak masuk akal. Nah, ini kan masih butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Ketika mereka share di medsos, ada rasa bangga. Hanya demi konten, tapi mengabaikan keselamatan. Wah, ini warning buat orang tua juga nih. Balik lagi di keluarga. Balik lagi ke keluarga. Gitu. Benar sekali. Makanya harus ditekankan. Jangan kita menyalahkan si anak nih nggak begini, anak nih nggak begitu, tapi kita lihat berapa sih seberapa besar peran serta orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak, gitu. Kita bisa awasi di rumah, tapi di luar. Nah itu tadi makanya. Bagaimana buat anak jujur kepada bagaimana dia bisa terbuka sama kita? Ya, kalau satu, makanya saya dari awal disampaikan, jadikan itu sahabat. Kapan kita selaku orang tua, kapan kita berlaku sebagai sahabat. Nah, jadi buat anak senyaman mungkin dengan
dengan Bisa kita terbuka, orang bisa tua. bercerita. Jangan sampai anak lebih nyaman di luar. Di luar. Iya. Jangan sampai anak kita lebih nyaman sama si mbaknya. Nah, itu Bu. Aduh, ini tamparan Lebih banget ya terbuka nanti. buat saya nih Pak Ahmad nih. Jangan sampai dibilang pas pulang nanti jarang pulang kan. Om sama tante sudah pulang. Oke, jadi ini tantangan juga untuk para ibu yang bekerja juga ya, bahwa itulah hidup adalah pilihan tadi kalau Hidup Pak Arif pilihan. mengatakan demikian begitu ya. Baik, tapi semoga sih yang kita harapkan sesibuk apapun kita orang tua, komunikasi dengan anak itu harus tetap Harus. terjalin dan juga terjaga. Baik, kemudian Pak Ahmad dan juga Pak Arif, bagaimana remaja yang masih di bawah umur jika sebagai pelaku maupun korban tuntutan pidananya biasanya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Kemudian Pak, di Kebumen kami dengar ada Balai Lembaga Perlindungan atau Bapas. Bagaimana di Kebumen? Itu Bapas ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum itu alhamdulillah sinergitasnya terjalin dengan baik gitu. Jadi mereka mendampingi dari awal, terus misalnya disampaikan apa sih ini anak, gimana riwayatnya dari dia awal sampai melakukan perbuatan seperti apa gitu. Jadi kronologisnya atau penyebabnya itu disampaikan oleh si pendamping tersebut. Oh, jadi fungsi dari Bapas ini. Jadi saya tambahkan, Bapas itulah yang kita rekomendasi di Bapas. Jadi dasar kita nanti melakukan tuntutan terhadap anak, salah satunya adalah rekomendasi Bapas. Rekomendasi Bapas. Jadi di Bapas itu diceritakan riwayat anak. Kenapa anak melakukan pidana? Misalkan, karena misalkan di rumahnya begini-begini. Itu ada semua riwayat anak di situ. Nah, maka dari itu disimpulkanlah penanganan terbaik terhadap anak ini apa? Seperti apa? Penanganan terbaiknya gitu loh. Karena anak kita kan tidak hanya kita bicara pidana, enggak. Bisa jadi ditempatkan di suatu lembaga pendidikan khusus anak atau misalnya dipekerjakan di mana kalau memang dia sudah cukup untuk itu nanti sebagai bekal buat si anak ke depan. Dan gitu. dan saya juga sempat lupa tadi di awal sampaikan, ketika anak berhadapan dengan hukum, ketika anak dipidana, maka hak anak tetap tidak ada dirampas. Satu contoh, hak untuk mendapatkan pendidikan tidak terputus. Tetap difasilitasi ya. Tetap. Jadi di lapas anak itu ada disediakan oleh pemerintah, oleh negara itu ada sekolah. Tetap keterampilan tetap. Jadi ketika mereka menjalani hukuman tidak gugur haknya untuk mendapatkan pendidikan. Tidak. Karena jadi anak yang melakukan pidana ini adalah anak berhadapan hukum tidak dipidana, menjalani pidana itu di lembaga masyarakat dewasa, tidak. Ada lembaga khusus anak ada, dan situlah anak dibina sedemikian rupa, tetap bersekolah, hak-haknya tetap dipenuhi, tetap dipenuhi. Itulah istimewanya anak. Oke, tapi bukan berarti ini juga nggak apa-apa berbuat jahat kan hukumannya masih aman-aman aja gitu, jangan ya Pak ya, jangan. Oke, dan ini tantangan juga untuk para orang tua pendengar bahwa ternyata remaja atau anak yang kurang perhatian ini memicu kenakalan remaja juga ya Pak ya. Kalau boleh dibandingkan Pak, di tahun 2021 ke 2022 seperti apa? Apakah terjadi penurunan atau peningkatan? Atau di awal tahun 2023 ini sudah ada kasusnya belum? Kalau 2003 yang saya ceritakan tadi itu sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Oke. Yang sampaikan Pak Ahmad itu akhir tahun ya? Iya. Akhir tahun lalu yang bisa tawuran akhir tahun. Awal tahun ya, 16. Januari 2023. Januari 2023 sudah ada. Iya, Sudah ada beberapa. 16 Januari. Ini yang masih diproses di kepolisian yang saya cerita tadi itu masih dalam proses. Masih dalam proses. Masih dalam proses, belum kami. Masih kepolisian. Bayangkan di awal tahun sudah terjadi. Sudah terjadi dan itu parah ya Pak ya. Bayangkan kalau dibilang di awal tahun ini Januari taruh ada 2 atau 3, kita bisa rata-ratakan lah. Kali 12. Sudah lampu merah. Kemudian 2021 ke 2022 ada peningkatan atau penurunan Pak? Oh, maaf kalau itu saya tidak bisa menjawab karena saya belum bertugas di Kejaksaan Negeri. Oke, baru pindah juga ya Pak ya. Baik. Sudah cukup. Wow, luar biasa. Tapi kalau misalkan dilihat dari awal 2023 saja sudah ada kasus yang masuk, artinya kejahatan ataupun juga kenakalan remaja di Kebumen sudah
angka lampu merah tadi Bapak menyebutkan seperti itu ya. Apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Iya, itu di 2022. Iya, Itu di 2022. Di 2022 yang terakhir 2022 itu menghilangkan seorang remaja di bawah umur, melahirkan sendiri, tidak ketahuan oleh keluarganya dalam keadaan mengandung, melahirkan di rumah tanpa ada bantuan persalinan, pendarahan, meninggal, bayinya meninggal di akhir tahun. Di akhir tahun. Di 2022. Miris sekali ya Pak ya. Masih ketika remaja. kita Tapi mendengarkan. moga-moga ini bukan khususnya untuk keluarga Kebumen aja sih Bu, tapi untuk seluruhnya yang mendengar di siaran ini itu warning buat kita semua gitu. Jadi kita harus sadar. Saya titip pesan mungkin sebentar lagi berakhir. Ya. Jadi faktor-faktor yang penyebab terjadi kenakalan remaja itu yang harus ya moga-moga ini dapat bermanfaat. Ya. Yang pertama dari internal, pencarian identitas diri yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua, kontrol diri yang lemah, labil sehingga tidak bisa membedakan langkah laku, tingkah laku yang baik dan tidak baik untuk dapat diterima di masyarakat yang berakibat akan terseret pada pelaku perilaku yang nakal. Terus dari eksternalnya, faktor eksternal itu mohon maaf dari perceraian orang tua atau keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua, pendidikan yang salah di dalam keluarga, mungkin si anak itu mungkin orang tuanya berlebih, dimanjakan, atau sebaliknya ketika ada kesalahan anaknya langsung dipukul atau apa ini dengan kekerasan. Yang ketiga, tidak dibekali dengan pendidikan agama. Itu. Terus yang keempat, salah pergaulan atau memilih teman yang tadi kita sudah bahas. Memilih teman yang Ya terus komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Kayak tadi Bu Hakim ya yang ada di depan rumahnya yang merokok. Nah itu mungkin kita bisa sampaikan kepada RT setempat. Terus yang tadi disampaikan oleh Bang Arif itu dari informasi global media massa kayak internet, TV atau apa itu. karena saking mudahnya akses informasi, satu lagi ada konten-konten. sebagai orang tua tetap belajar bagaimana parenting yang baik. Oke, parenting yang baik, Iya. betul sekali. Harus belajar. Kami pun masih belajar sampai sekarang. Belajar dan terus Karena belajar. setiap hari adalah belajar, Pak. Belajar. Iya. Parenting yang baik bagaimana? Oke, baik, luar biasa sekali. Kita berada di 5 menit terakhir, Bapak Ahmad dan juga Bapak Arif. Mungkin dari tema yang kita ambil soal kenakalan remaja, apa nih kira-kira himbauan kepada pendengar khususnya bagi para orang tua? Meskipun tadi juga sudah dijelaskan, mungkin bisa lebih ditekankan lagi agar supaya anak-anak kita bisa kita bisa kita lindungi, tidak salah pergaulan, gitu Pak. Baik, saya coba sedikit. Ini tolong tambahkan ya. Menurut saya ketika kita bicara dengan anak, maka sebagai orang tua masuklah ke dunia anak. Kalau kita bicara dengan anak tapi kita memposisikan diri kita sebagai orang dewasa, tentu tidak akan bisa diterima oleh anak dan kita juga nggak bisa masuk ke dunia mereka, nggak nyaman juga dengan kita. Makanya di awal saya sampaikan tadi, buatlah anak senyaman mungkin di rumah. Dari bagaimana caranya belajar parenting. Jadi di situ harapannya ketika kita memahami parenting yang baik, kita tahu nih psikologis anak bagaimana sih. Ketika anak begini, apa yang harus dilakukan? Itu kan ada semua teorinya. Bukan lagi nggak bisa lagi kita sebagai orang tua mengklaim orang tua pasti benar. Sudah sangat-sangat jauh dari sekarang. Apalagi anak sekarang kritis-kritis. Iya. Gitu. Berikanlah pemahaman yang baik terhadap anak, jadikan mereka sahabat, dan bagi orang tua jangan pernah bosan untuk selalu belajar. Belajar memahami anak. Belajar memahami anak, mencoba masuk ke dunia anak, gimana kita memposisikan diri sebagai anak-anak begitu ya, supaya masuk gitu kali ya Pak ya pesannya. Kenapa kita harus masuk ke dunia anak? Karena anak-anak itu jujur. Oke, nah ini PR juga nih buat orang tua. Bisa jujur nggak nih Pak Ahmad nih? Mau jadi anak-anak dulu. Insya Allah jujur. Baik Pak Ahmad menambahkan, silakan singkat saja Pak. Boleh. Kenali anak karena anak adalah cerminan dari diri kita atau orang tua.
Oke, kenali anak karena anak adalah cerminan kita. Terima kasih untuk diskusi menariknya siang hari ini. Semoga menginspirasi dan harapannya adalah angka kenakalan remaja setidaknya berkurang ya Pak ya. Baik, semoga kita bisa jumpa lagi Terima kasih, insya Allah. sesi berikutnya dengan tema yang menarik lagi tentunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingat kata Juju Tejo. Jadi Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Ragam informasi yang menginspirasi dan lagu pilihan terbaik kami sajikan di Purwokerto siang ini. Setiap hari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dalam Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika Olahraga. Manchester United melangkahkan satu kaki ke final Carabao Cup. Bungkam PSM Persija menguasai klasemen Liga 1 Indonesia. Menpora semakin percaya diri menuju Kongres Luar Biasa PSSI. Hari ketiga, 2 tiket 8 besar milik tuan rumah di turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2023. Hasil tenis Australia Open. Salam